kembali sebelum saya masuk ke materi. Ini karena sekarang sudah jam 9:30, jadi perlu konsentrasi. Karena ini materi yang saya bawakan yaitu jenis-jenis perselisihan, jenis-jenis perselisihan hubungan sosial dan penyelesaiannya. Ini saya coba untuk memecahkan suasana ini. Saya akan coba seberapa tingkat stres kawan-kawan. Tapi saya minta ada teman satu, 6 orang dari peserta perempuan. Karena yang banyak stres itu perempuan. Maka saya ingin mencoba beberapa persentasenya. Bagi peserta yang laki-laki, tolong perhatikan wilayah kan. Yang cewek jangan lihat. Ini karena ini tentang organisasi, maka saya ingin fokus pandangan kita ya. Kita dimulai awal. Saya minta perhatikan gambar depan. Kira-kira bergerak. Ya. Atau dia. Ya. Jumlahnya silakan ke kanan. Ya, atau dia perhatikan. Ya. Saya pertama menunjukkan kawan-kawan tidak fokus. Oke. Semakin kalau melihat gerak, semakin cepat gerakan juga semakin tidak fokus. Apabila semakin fokus ya, banyak silakan berikan lagi. Sekarang saya tunjukkan pola gambar yang kedua. Perhatikan baik-baik, fokus. Ya, atau diam. Gerak. Ya. Yang lain. Ya. Sekarang coba banyak. Ya. Ada yang bergerak, ada yang diam. Sudah mulai terlihat ya, mana yang fokus, mana tidak ya. Sekarang lihat bagaimana pada pola gambar yang ini kira-kira bergerak atau diam. Ya. Alhamdulillah. Fokus ya. Oke. Sekarang banyak informasi mana? Banyak sudah fokus.
Tempatnya mana? Ya, rumah saya di Karawang, di saya 1, saya 2, saya 1. Sepertinya ini dari tadi sudah siap kali ya. Nama masing-masing sehingga rasanya tidak perlu lagi saya minta untuk memperkenalkan diri ya. Jadi Mbak Widiati dari PPKNU, Mbak Lilis dari Semopo, Mas Budi, Mas Iman, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Izinkan saya untuk menyampaikan tentang jenis-jenis perselisihan dalam hubungan industrial serta penyelesaian sosial. Kalau bicara tentang perselisihan, ada kata di sana selisih. Selisih ada yang berpendapat bahwa selisih adalah perbedaan. Ada yang berpendapat selisih itu tidak sama. Tidak sama. Dalam perselisihan hubungan industrial itu definisinya adalah apakah canggihan? Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan hak kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja, kemudian perselisihan pemutusan kerja atau PHK. Jadi dalam perselisihan hubungan sosial hanya ada 4 pidana. Sekarang perselisihan hak ini bagaimana? Tentunya kalau bicara hak adalah sesuatu yang memang sudah menjadi hal yang harus kita dapatkan. Kenapa tidak harus? Karena ada dasar aturannya, ada dasar hukumnya. Itu maka disebut hak. Tidak mungkin saya minta air sama Mbak anak. Tetapi tidak ada jatuh bahwa fasilitator boleh ambil air. Bukan hak saya. Tetapi kalau ada aturannya, karena di sini saya sediakan air. Saya besar, kalau misalnya aturannya itu berbeda. Nah, hak apa saja yang dimaksud dalam perselisihan hak masih dari ini. Kemudian sendiri ya, kita lihat ke dalam undang-undang dikatakan perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
kalau menjadi hak tetapi kita memang sudah minta, apakah itu bisa dibuktikan? Tidak. Contohnya upah sendiri ada luasnya 2 tahun. Maka selama kita tidak minta, katakan misalnya upah tahun ini 2,4, tetapi perusahaan upah tahun 2,4, tetapi perusahaan memberikan 2,1. Kita nggak minta sampai 2 tahun. Apakah itu terjadi? Tidak. Tidak, selama kita tidak minta. Tetapi pada saat kita memintakan dalam kurun waktu itu, maka itu disebut tidak. Kemudian, apa itu perselisihan kepentingan? Nah, ini perselisihan kepentingan itu biasanya hal-hal yang kita mintakan yang dasar hukumnya ada atau dasar hukumnya tidak ada. Artinya begini, diatur bukan pada peraturan perundang-undangan, tapi diatur dalam peraturan perusahaan, perjanjian bersama, atau sebelumnya malah tidak ada. Hanya kesepakatan lisan atau kesepakatan tertulis dalam perjanjian lain. Contohnya THR. THR belum ada sekarang satu. Maka angka belum tidak memberikan boleh tidak? Boleh. Alasannya tapi kita tetap minta ada sangat penting kebutuhan kita, kemudian bonus, pakaian kerja, perlengkapan untuk sarana olahraga dan lain-lain itu berdasarkan kondisi kepentingan masing-masing. Kemudian perselisihan PHK. Oh, bisa diperselisihkan PHK. PHK itu maksud perusahaan itu bukan? Apa nanti kemudian kamu mulai saat ini diperlukan lagi di perusahaan kami karena perusahaan kami mau tutup. Boleh nggak? Boleh. Karena tambah kabur.